Alhamdulillah ya, kita sudah membaca Yasin, kemudian berdoa. Wabil khusus malam hari ini ada sahabat kami yang wafat pada hari Senin yang lalu, Bapak Haji Dr. Gigi Raharjo ya di Solo sana. Mudah-mudahan doa kita sampai kepada beliau juga kepada seluruh ahli kubur. Demikian Ustadz Nas. Alhamdulillah kita sudah sama-sama melaksanakan Yasinan bersama. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima semua apa yang kita doakan, hajatkan ya, dan semua doa-doa ya, mereka-mereka yang menitipkan doa pada kita dan juga doa keluarga kita semuanya insyaallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin. 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 Terima kasih semuanya. Selanjutnya mari sama-sama kita buka hati, buka pikiran ya untuk kembali menyelami keajaiban ilmu yang berada dalam hadis Rasulullah SAW. Satu hadis tapi menjelaskan semuanya ya. Ini adalah hadis ketika Nabi kita Muhammad SAW ya didatangi oleh Jibril dengan keadaan yang sangat rapat, sangat dekat seperti seorang sahabat yang sudah lama ya bertemu, dan Nabi diajarkan oleh Jibril tentang Islam, iman, dan ihsan. Dan ini yang kita baca ya, yaitu Syarah Hadis Jibril ya, buku yang dikarang oleh Habib Zain bin Sumaith ya. Bagi Anda yang baru pertama kali hadir ya, ada bukunya yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang menjadi topik kita ya. Hari ini kita akan masuk ke dalam bab apa Ustaz? Hari ini? Insya Allah karena kita mengikuti penjelasan Habib Zain masih melanjutkan penjelasan mengenai asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Setelah pada pekan yang lalu kita belajar mengingat kembali mukjizat Rasulullah, maka kita akan mengenal kembali, mengingat kembali orang penting dalam hidupnya Rasulullah. Allah. Yaitu ummahatul mukminin ya, ibu-ibunya kaum mukminin, istri-istri Rasulullah, juga putra-putri Rasulullah. Masya Allah. Dan insya Allah dengan orang-orang yang mengasuh Rasulullah. Ya, di dalam kitab Hadis Jibril dari Habib Zain ini tidak ada, tapi saya ingin mengingatkan juga, mari kita ingat ada orang-orang yang penting juga mengasuh Rasulullah dari bayi hingga dewasa. Jadi kita ada 3 hal yang akan kita ingat, yaitu orang yang mengasuh Rasulullah, istri-istrinya Rasulullah, dan putra-putri Rasulullah SAW. Kalau ini dalam buku halaman berapa Ustaz? Kalau buku yang terjemahan ya, halaman 32. Kalau kitabnya halaman 36 ya, kalau dalam kitab asli bahasa Arabnya. Yang nah, coba Bapak Ibu yang ada di Zoom, yang punya bukunya, coba tunjukin bukunya, mana bukunya nih ya. Coba tunjukin mana yang bawa buku ya. Oh Pak Arif, Masya Allah. Teladan mantap. Bunda Ucu juga ya. Nah ini bukunya. Kayaknya Bunda Ucu baru beli kayaknya nih. Kemarin baru kelihatan. Ya, nah ya semua yang punya buku ya, Ustadz Abus juga nunjukkan ya. Ya alhamdulillah. Jadi ini bukunya, silahkan ya teman-teman semua di halaman 32 ya. Kepada Ustazuna falyatafaddal mashkuran. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa ala baitihi. Tusan ila musannin hadhil kitab Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith wa ala jami'il ulama'il amilin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Illa anqal. Semoga Allah memberikan manfaat atas ilmu ini untuk kita, pengarangnya dan seluruh kaum mukminin ya. Sebelum memasuki ya dzikru azwajihi wa auladihi sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan tentang istri dan anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saya ingin mengingatkan ya, selain buku ini, kalau orang Indonesia bisa membeli buku ini ya, saya tunjukkan ini. Ini adalah kelengkapan tarikh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Kiai Haji Monawar Khalil ya, ulama Indonesia, orang Subang ya. Beliau punya buku ini 3 jilid ya. Penjelasannya ala Indonesia, jadi kita nggak usah mikir. Nah, saya ingin mengingatkan di sini adalah sebelum masuk ke kitab ya, ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang mengasuh Nabi Muhammad SAW.
Ya. Sebelum saya lanjutkan, Bunda Ucu mungkin mau disebutkan kalau benar semua dapat gelas. Ya. Belum nyala speakernya. Ya. Ada 6 orang ya. Baik ya. Yang pertama jelas ya, orang yang mengasuh Nabi Muhammad adalah Ibunda Aminah binti Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab, yaitu beliau, ibunya Nabi Muhammad SAW. Kita potensi sekali, insya Allah sebagai ahli surga itu ya akan ketemu beliau ya. Jadi yang pertama Aminah binti Wahab binti Abdi Manaf binti Zuhrah binti Kilab. Yang kedua jelas ibu susu sebelum Ibunda Halimatus Sa'diyah, yaitu Suwaibah al-Aslamiyah, budaknya Abu Lahab ya yang dimerdekakan. Ini orang yang mengasuh Rasulullah. Jadi kalau kita nanti bertemu, beliaulah ya ibunda yang mulia Aminah, kemudian yang kedua Suwaibah ya al-Aslamiyah. Yang ketiga jelas Ibunda Halimatus Sa'diyah, ibu susu yang kedua dari ibunda dari Nabi Muhammad SAW. Nah, mungkin yang belum kurang terkenal atau belum kita tahu 2 lagi ya. 5 orang itu, 1 Aminah, Ibunda Aminah, 2 Suwaibah, yang ketiga adalah Halimatus Sa'diyah, yang keempat adalah putri terbesarnya dari Halimatus Sa'diyah. Ada yang tahu namanya? Yang tahu namanya umroh gratis, ketemu di pintu nomor 1 Masjidil Haram. Ya, tiketnya silahkan beli, nanti bimbingannya terserah, milih sama Ustadz Nas atau Ustadz Rosi, ya silahkan. Putra atau putri terbesarnya dari Ibunda Halimah itu ikut mengasuh Nabi Muhammad. Namanya siapa? Silahkan ditulis di kolom ya chat bagi yang di Zoom atau yang di di YouTube. Namanya adalah Judzamah ya, Judzamah, anak atau putri dari Ibunda Halimatus Sa'diyah. Judzamah. Ya, Judzamah ya, Judzamah ya. Atau kalau pakai dzal berarti Zudzamah ya. Ikut merawat, mengasuh Nabi bersama-sama dengan ibunya dan menjadi saudara sesusuan dengan beliau. Nanti kalau diceritakan dalam perang Hunain, ya ada yang mengatakan yang ketemu Nabi itu Halimatus Sa'diyah, ada yang ketemu Nabi itu adalah Judzamah ini. Ya. Yang terakhir, yang kelima, yang mengasuh Nabi itu adalah Ummu Aiman, Barokah al-Habasyiyah, seorang hamba sahaya atau pembantunya dari ya ayahnya sendiri dan ibu sendiri yang beliau warasi, yang menggendong atau menemani Nabi pulang dari kota Abwa, ya pada waktu pulang dari Madinah, ziarah makam bapaknya, di jalan ibunya wafat, maka yang mengantarkan pulang Ummu Aiman, namanya Ummu Aiman. Jadi ada 5 orang, ya selain istri-istri Rasulullah, orang-orang yang sangat berpengaruh dalam hidup Rasulullah, ya menyusui, merawat, ya yang menyusui 3 orang, Ibunda Aminah, Suwaibah, dan Halimatus Sa'diyah. Sedangkan yang merawat mulai dari putrinya Halimatus Sa'diyah, ya. Yang kedua adalah Ummu Aiman. Baik ya. Mari kita lanjutkan ya. Jadi itu dalam riwayat yang lain, Ummu Aiman ya itu pembantunya Nabi atau warisan dari bapak ibunya, kemudian dinikahkan dengan Haris bin Harisah. Siapa Haris bin Harisah itu? Zaid bin Haris, mohon maaf ya. Zaid bin Haris ya. Seorang hamba sahaya yang diberikan kepada beliau dan sudah beliau merdekakan. Itu ya, jadi ini bukan sekedar. Jadi kita nanti kalau ketemu dengan 5 orang ini, kita harus memberikan hormat yang setinggi-tingginya di surga, karena Nabi mulia SAW itu ya, diasuh oleh mereka. Dan jangan lupa nanti Ustadz Nas kalau sampai surga beli ya iPhone terbaru ya untuk selfie dengan beliau-beliau itu. Allah.
iPhone ke Nggak tahu 1000 nanti kayaknya. iPhone versi surga ya. iPhone. Dan jangan lupa aplikasi iMovie atau Cut Pro ya. Untuk setelah kita ketemu beliau membuat dokumentasi. Baik, kita lanjutkan ya ke kitab sekarang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dzikru azwajihi wa auladihi sallallahu alaihi wasallam ya. Menyebutkan atau mengingat kembali azwajihi, istri-istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang di Ustadz ini kalau nggak salah sudah pada halaman 37 ya. Nggak apa-apa, tapi kita akan itu mulai Ibunda Aisyah, seterusnya itu di halaman 37. Yang 36 di sini disebutkan al-masyhuratu min azwajihi alaihi salatu wassalam ihda asrota imro'atan. Yang masyhur menurut para ahli sejarah, istri Rasulullah itu ihda asroh. 1 dan 10, 11. Ya, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 11. Mayoritas ulama mengambil pendapat yang 11. Kalau ada yang mengatakan yang 9 itu yang masih hidup ketika Rasulullah wafat. Saya ulangi ya, jadi kalau ada pendapat istri Rasulullah itu 9 itu yang masih ada waktu Rasulullah wafat. Karena sebelum Rasulullah wafat, sudah ada 2 orang yang wafat duluan, istri Nabi itu. 1 Ibunda Khadijah, 2 Ibunda Zainab. Ya. Ibunda Zainab itu kalau tidak salah dalam riwayat hanya 8 bulan ya menjadi istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, yang pertama jelas siapa? Ya, Khadijatu bintu Khuwailid al-Asadiyah. Wahia sayyidu nisaihi. Ya. Ibunda Khadijah adalah pemimpin dari seluruh istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian wa asbuquhunna islaman wa nikahan. Yang pertama-tama ya masuk Islam dan dinikahkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Walam ya walam yatazawwaj fi hayatihi ghairuha. Selama Ibunda Khadijah masih ada atau menikah dengan Nabi, Nabi tidak pernah menikah dengan wanita manapun. Ya. Jadi ini menjadi perdebatan di kalangan ahli fikih bagaimana hukum poligami kalau istri pertama belum meninggal. Nah, ini wilayahnya fikih. Ya, ibu-ibu nggak usah khawatir, saya nggak akan balas ini nggak akan bahas ini ya. Yang terpenting kita sekedar tahu gara-gara ada riwayat ujungnya begini ya. Walam yatazawwaj fi hayatiha khairaha. Dan tidak pernah Rasulullah itu menikah dengan wanita lain selama Ibunda Khadijah wafat. Maka para feminim ya atau siapapun yang menentang poligami akan mengatakan ya nunggu istri pertama dulu meninggal kalau mau nikah lagi. Tapi itu shadaqallahul adzim ya bahasan itu. Jadi kalau mau ngomong bahasan poligami kita langsung shadaqallahul adzim. Dalam kitabnya atau bukunya Kiai Munawwar Khalil ya Kiai Munawwar Khalil dikisahkan di sini Ibunda Siti Khadijah binti Khuwailid ya, Al-Quraisyah adalah perempuan yang pertama diberistri oleh Nabi Muhammad. Nabi yang waktu itu jelas waktu berusia 25 tahun ketika menikah dengan Ibunda Khadijah. Ibunda Khadijah umurnya 40. Ya, ini kita sudah paham. Ketika Nabi menikah dengan Siti Khadijah, beliau diangkat menjadi Rasulullah dan Nabi tidak pernah memadunya sampai akhir hayatnya. Ini bahasanya Kiai Haji Munawwar Khalil ya. Dari pernikahan ini ya, Nabi mempunyai beberapa orang putra dan putri. Nanti kita akan sebutkan di belakang. Ya. Kemudian di sini ditulis oleh Mbah Kiai Haji Munawwar Khalil, Ibunda Khadijah wafat pada tahun ke-10 dari tahun kenabian ya dalam usia 65 tahun dan Ibunda Khadijah dimakamkan di Ma'la di kota Mekah. Ya. Salah satu guru kita bersama yang hari ini masih hidup ya mengatakan dalam banyak kajiannya
bahwa Ibunda Khadijah itu orang yang sangat cerdas. Salah satu kenapa beliau memilih ya Nabi Muhammad atau Muhammad muda waktu itu karena beliau sudah belajar dengan Warokoh binti Naufal. Ciri-ciri Nabi akhir zaman itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi bukan hanya melihat kejujuran, bukan hanya melihat bisnisnya bagus, tapi ya orientasi atau motivasi beliau menikahi Nabi itu karena ada ciri-ciri bakal ya menjadi Nabi atau menjadi Rasul. Ya. Kemudian selama kurang lebih berapa tahun itu, 15 tahun itu menunggu-nunggu. Ya. Jadi 15 tahun setelah menikah, sampai akhirnya ya, Nabi diangkat itu, termasuk tidak sabar Ibunda Khadijah itu. Katanya mau jadi Nabi kok sampai hari ini belum diangkat-angkat. Ya. Dalam riwayat lain seperti itu. Jadi salah satu alasan kenapa Ibunda Khadijah memilih ya pemuda yang umurnya 25 tahun itu, karena ini orang cerdas, beliau ini sudah belajar dengan pamannya, Warokoh binti Naufal, tentang ciri-ciri Nabi akhir zaman, dan begitu Nabi Muhammad itu hadir ke rumahnya, ikut berbisnis dengan beliau, ya kemudian itu meyakinkan diri. Ya. Kalau dalam kitab yang lain, ya lebih panjang lagi. Jelas ya, tidak boleh lupa, yang pertama adalah Ibunda Khadijah. Yang kedua, ya halaman 37 kalau kitab teksnya, Aisyatu bintu Abi Bakrin Asy-Siddiq. Kalau dalam urutan menikahnya adalah Wasaudatu bintu Zam'ah. Jadi perhatikan, kalau urut-urutan yang umum setelah Ibunda Khadijah itu Aisyah. Tapi menikahnya itu lebih dulu Nabi itu menikahi Ibunda Saudah. Ya, maka saya ingin menyebutkan, nggak apa-apa di sini kitabnya menerangkan yang pertama Ibunda Khadijah, yang kedua adalah Aisyah, ya, yang ketiga baru Saudah. Maka menurut versi tadi kitabnya ulama Indonesia, Yai Haji Munawar Khalil, istri yang kedua adalah Ibunda Siti Saudah. Ya, urut-urutannya. Ya, tidak berapa lama setelah Ibunda Siti Khadijah wafat, Nabi menikah dengan Siti Saudah. Siapa beliau? Siti Saudah binti Zam'ah al-Quraisyah, orang Quraisy juga. Ya, adalah perempuan ya, mantan istri sahabat Nabi yang bernama Syakron. Jadi suaminya Saudah itu namanya siapa? Syakron. Nanti kalau ulangan akhir semester keluar ya, tolong ya kalau ada pertanyaan, siapa sahabat Nabi yang suaminya dari Ibunda Saudah, Syakron. Beliau ada yang mengatakan wafat di Ethiopia waktu hijrah, ada yang mengatakan setelah hijrah dari Ethiopia atau Habasyah waktu itu wafat di kota Mekah. Ya. Meninggal di Mekah sekembalinya dari Habsyi atau Ethiopia. Ia adalah seorang janda yang sudah agak tua. Ya, dalam kitab lain itu diterangkan seperti orang Turki, seperti orang Arab. Gimana? Gede. Ya, mohon maaf. Ngapunten nggih Ibu Indah Saudah ini biar menceritakan ya bahwa beliau itu wanita yang sudah menjanda kemudian tua ya seperti orang Arab pada umumnya, badannya ya lebih kelihatan besar. Siti Saudah adalah salah seorang istri Nabi yang menghadiahkan hari gilirannya kepada Siti Aisyah karena dia insaf dirinya sudah tua. Jadi ini terkenal dalam sejarah. Beliau rela, begitu jadwalnya Nabi bermalam di rumahnya, itu memberikan kepada Ibunda Aisyah. Usia Siti Saudah ya, dan hari wafatnya tidak diketahui dengan jelas, tetapi beliau wafat ketika Khalifah Umar bin Khattab. Jadi ya, secara urut-urutan setelah Ibunda Khadijah, Rasulullah menikahi Ibunda Saudah. Siapa? Binti Zam'ah. Ya. Suaminya sahabat Nabi namanya Sakron yang ikut hijrah pertama kali para sahabat itu ke Ethiopia atau ke Habasyi. Baru kita kembali ya kepada Aisyah bintu ya Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu anha. Ya. Setelah ya beberapa hari, ya, ini menurut Kiai Haji Munawar Khalil lagi, menikahi Saudah, beliau melamar Siti Aisyah. Jadi Ibunda
Siti Saudah dulu dinikahi, kemudian Rasulullah baru melamar Ibunda Siti Aisyah, putri Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Nabi yang paling beliau cintai karena jasa-jasanya dalam menyiarkan dan memperjuangkan Islam. Ibunda Siti Aisyah masih gadis. Setelah lamaran beliau diterima dan disetujui oleh kedua orang tuanya, Nabi menikah dengan Siti Aisyah. Pernikahan ini terjadi pada tahun ke-1 atau ke-2 Hijriah, yakni sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Ada riwayat lain, nikah dulu, kemudian ditinggal hijrah. Jadi biasa ya dalam ilmu riwayat, ya mana yang paling betul, wallahu a'lam. Riwayat pertama mengatakan diajak oleh ibunda oleh Sayyidina Abu Bakar ya nyusul hijrah kemudian nikah. Ada yang nikah dulu, kemudian karena masih belum dewasa, kasihan kalau menanggung perjalanan jauh, maka baru nanti suruh nyusul. Ya, Nabi tidak pernah menikah dengan seorang gadis kecuali ibunda Aisyah ini. Ya, kemudian riwayatnya beliau wafat pada tahun 58 Hijriah dalam usia lebih kurang 66 tahun pada zaman pemerintahan setelah ya semua Khalifatur Rasyidin itu selesai. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Hasan sebentar pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Sudah 3 ya, secara urut-urutan Siti Khadijah, Saudah, Aisyah. Tapi umum sejarah menulis Siti Khadijah, Siti Aisyah, kemudian Saudah. Baik, kita lanjutkan. Kalau di kitab yang kita share di di layar, yang berikutnya adalah Hafsatu bintu Umar bin Khattab. Hafsah bin Umar bin Khattab. Ya. Jelas ya. Jadi Aisyah dan Hafsah itu adalah putri dari sahabat Nabi. Yaitu yang sekarang, yang Siti Hafsah itu adalah putrinya dari Sayyidina Umar. Janda juga, ya, tapi janda masih 18 tahun kalau tidak salah. Siti Hafsah binti Umar bin Khattab adalah putri dari sahabat Nabi SAW yang bernama Umar bin Khattab. Siti Hafsah adalah ya istri mendiang dari sahabat Nabi yang bernama Khunais bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Kalau tadi Saudah kan Sakron, kalau suaminya Ibunda Hafsah itu namanya Khunais bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Siti Hafsah adalah seorang janda yang dinikahi Nabi pada tahun ke-3 Hijriah. Menurut satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud, ya Hafsah ini pernah diceraikan oleh Nabi, kemudian rujuk kembali. Ya. Karena tadi ya kalau kita membaca lebih dalam, apakah mereka istri-istri Nabi itu pada cemburu? Ya, faktanya cemburu. Ya, faktanya cemburu. Ya, kalau nggak cemburu malah nggak normal. Ya. Kemudian Siti Hafsah wafat dalam usia lebih kurang 60 tahun pada tahun ke-45 Hijriah pada pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Dalam riwayat lain, ya, Umar pernah menasihati kepada Hafsah ini. Kamu jangan GR dulu, kamu itu dinikahi oleh Nabi bukan karena kecantikanmu, tapi karena Nabi melihat ya ayahmu. Jadi memang sudah sangat disadarkan oleh bapaknya sendiri. Jangan GR bukan karena kamu itu masih muda 18 tahun, tapi lebih karena Nabi ingin ya memuliakan dan mendekatkan diri kepada sahabatnya. Itu riwayat lain. Baik ya, sudah. Ibunda Khadijah sudah, Saudah sudah, ya pokok-pokoknya. Kemudian Aisyah, Hafsah. Berikutnya, ibunda kita, Ummahatul Mukminin yang harus kita ingat, nanti kita insya Allah akan ketemu di surga. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Adalah bernama, ya kalau dalam kitab disebut Zainatub, ya Zainab bintu Huzaimah. Ya. Atau dalam bahasa Indonesia Siti Zainab bin Huzaimiyah Al-Hilaliyah radhiyallahu anha. Ya. Lagi-lagi ini adalah
ya, istri sahabat Nabi yang gugur dalam perang, ya, khususnya perang Badar. Ya, mulanya suami dari Ibunda Zainab adalah Tufail bin Haris. Ya, Tufail bin Haris ini belum wafat, tapi bercerai. Kemudian Ibunda Zainab menikah dengan Ubaidah bin Haris, saudaranya Tufail sendiri. Jadi dia nikah dengan Tufail bin Haris, kemudian cerai, kemudian nikah dengan saudaranya namanya Ubaidah bin Haris. Nah, Ubaidah ini gugur dalam perang Badar pada tahun kedua Hijriah. Setelah Siti Zainab menjadi janda pahlawan Badar, Nabi SAW menikahi beliau pada tahun ketiga Hijriah. Siti Zainab wafat dalam usia ya sudah agak tua pada tahun keempat Hijriah di Madinah. Ini tadi yang disebutkan, Siti Zainab hanya menjadi istri Nabi selama kurang lebih 8 bulan. Jadi begitu Nabi wafat itu sudah ada yang 2 wafat. Waktu di Mekah adalah Ibunda Khadijah, waktu di Madinah adalah ya setelah nikah dengan Nabi tidak sampai setahun beliau wafat, yaitu Ibunda Siti Zainab binti Huzaimah. Sudah berapa? 5 ya. Ibunda Khadijah, Ibunda Syaudah, Ibunda Aisyah, Ibunda Hafsah, Ibunda Siti Zainab. Ya, Siti itu bahasa Arab ya. Siti itu sayyidati. Ya, junjungan kita yang perempuan. Tapi sudah umum di Indonesia banyak yang namanya Siti. Termasuk daripada Malaysia ada Siti Nurhaliza ya. Di Indonesia ada Sibat ya. Aduh, Sibat. Kita lanjutkan. Yang nomor 6 adalah ya kalau di teks yang ada di kitab adalah wa Zainabu ya, Zainab bintu Jahsi. Ibunda Siti Zainab binti Jahsi. Siapa beliau? Ya, jadi setelah berarti ada 2 Zainab ya. Yang pertama Zainab binti Huzaimah, yang kedua Zainab binti Jahsi. Siapa beliau? Ibunda Siti Zainab binti Jahsi Asadiyah adalah putri bibi Nabi Muhammad SAW bernama Umaymah binti Abdul Muthalib. Jadi anak bibi ya, anak bibinya Nabi. Berarti sepupu ya kalau kita ya. Ya. Jadi anak adiknya bapaknya Nabi Muhammad. Siapa namanya? Umaymah binti Abdul Muthalib. Ibunda Siti Zainab adalah seorang janda yang pernah dinikahkan oleh Nabi dengan Zaid bin Harisah. Nah ini ada panjang ceritanya kalau dalam Al-Quran ya. Nabi itu menikahi Zainab binti Jahsi karena diperintahkan oleh Allah. Awalnya Siti Zainab ya binti Jahsi itu dinikahkan dengan Zaid bin Harisah. Siapa Zaid bin Harisah? Ya, anak angkat Nabi yang kemudian ya anak angkat Nabi yang sempat disebut Zaid bin Muhammad sebelum perintah turun jangan mengangkat anak yang menasabkan yang bukan nasab. Ya, kemudian setelah itu diceraikan oleh Zaid, kemudian baru dinikahkan Nabi. Nah, ini ada maqasidu syar'i, maksud dari menikah dengan ya mantan istri anak angkat. Ya, kalau mantan anak ya, kalau anak sendiri tidak boleh ya. Tapi kalau anak yang tidak hubungan darah maksudnya anak angkat boleh. Ya, ini nikah yang langsung diperintahkan oleh Allah bahwa ya mantan istri anak angkat boleh dinikahi oleh bapak angkat. Nabi Muhammad SAW nikah dengan Zainab binti Jahsi pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-5 Hijriah. Jadi awalnya ini istrinya Zaid bin Harisah. Siapa Zaid bin Harisah? Kalau dalam cerita Taif, inilah beliau yang menemani Rasulullah. Ditimpukin, dikeroyok orang Taif, ya waktu pergi ke Taif, hijrah ke Taif ini dengan Zaid bin Harisah ini, anak angkatnya. Ya, punya istri dari bibinya Nabi, ya, putri dari bibinya Nabi yaitu Zainab binti Jahsi,
Ya, ibunya namanya Umaymah binti Abdul Muthalib. Tapi kemudian bercerai. Setelah bercerai, Nabi menikahi. Salah satunya ingin menetapkan hukum bahwa ya anak angkat itu bukan mahram, tetap bukan mahram. Istrinya setelah cerai boleh dinikahi oleh bapak angkat. Ya, sebagaimana larangan dalam Islam, kalau misalkan kita punya ibu tiri, ya seandainya punya ibu tiri, bapak kita meninggal, maka ibu tiri itu tidak boleh dinikahi oleh kita, kecuali itu zaman jahiliyah. Siti Zainab wafat dalam usia lebih kurang 53 tahun pada tahun ke-20 Hijriah pada zaman Khalifah Umar bin Khattab. Baik ya, kita lanjutkan ya. Berikutnya adalah Ummu Salamah bintu ya, Abi Umayyah. Ya. Atau nama lainnya aslinya adalah Hindun. Jadi Ummu Salamah bintu Abi Umayyah itu nama lain beliau adalah atau nama aslinya itu Siti Hindun. Nah, kunyahnya itu Ummu Salamah. Nama aslinya Siti Hindun binti Abi Umayyah Al-Quraisyah Al-Ma'zumiyah, terkenal dengan Ummu Salamah. Ya, pada mulanya beliau itu nikah dengan seorang sahabat Nabi bernama Abdullah bin Abdul Asad. Ya, kita harus ingat yang namanya Ummu Salamah atau Ibunda Hindun itu istri sebelum suami sebelum Nabi Muhammad adalah sahabat Nabi yang namanya Abdullah bin Abdul Asad atau terkenal dengan Abu Salamah. Jadi kalau kita sering mendengar Abu Salamah itu adalah ya istri dari Ibu Hindun atau Ibu Ummu Salamah ini. Setelah Abu Salamah gugur ketika memimpin pasukan dalam suatu peperangan dengan Bani Asad, Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi. Ketika Ummu Salamah dinikahi Nabi, ya, beliau mempunyai beberapa orang anak. Ummu Salamah wafat pada usia 84 tahun pada tahun ke-60 Hijriah pada zaman pemerintahan Yazid bin Muawiyah. Jadi Muawiyah sudah turun lengser, diganti oleh putranya Yazid bin Muawiyah. Yang hari ini tanggal 10 Muharram namanya selalu dikenang karena beliau salah satu yang memerintahkan ya terjadinya tragedi Karbala. Ya, meskipun kemudian ulama mengatakan apapun yang terjadi, para sahabat Nabi itu pasti punya jasa. Nah, mumpung ingat kenapa kita ahlu sunnah kalau sholawat begini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sahbihi ajma'in. Ya, kalimat ajma'in itu menandakan mana ahlu sunnah, mana yang bukan ahlu sunnah. Secara sholawat. Karena ada orang-orang yang di luar ahli sunnah mencela sahabat. Bahkan mengatakan sahabat itu masuk neraka. Sahabat itu kafir. Jadi meskipun ada Yazid, ada Muawiyah, ada mereka yang saling berperang, ulama ahlu sunnah mengatakan mereka semuanya adil, ya. Kalau ada kesalahannya dikembalikan kepada Allah. Makanya dalam setiap sholawat kita disunnahkan, kalau yang di belakangnya ajma'in, kalau yang belajar berarti itu menandakan kita akramus sahabat, memuliakan sahabat. Tidak ada satupun sahabat yang dinistakan, ya, apalagi dilaknat. Oke, sudah ya. Jadi kita ulang sekali lagi sebelum kita lanjutkan. Ibunda Siti Khadijah, Ibunda Siti Aisyah, Ibunda Siti Saudah, Ibunda Hafsah, Ibunda Siti Zainab binti Jahsi, kemudian ya ada Zainab binti Huzaimah, kemudian Ibunda Ummu Salamah atau Ibunda Hindun. Kita lanjutkan, berikutnya adalah ya Ummu Habibah, ya. Ummu Habibah bintu Abi Sufyan. Ya. Ummu Habibah binti Abi Sufyan. Nama asli beliau adalah Siti Romlah. Ya.
Jadi kalau kita dengar nama Ummu Habibah, nama asli beliau adalah Siti Rumlah. Adalah putri Abu Sufyan bin Harb, ya. Bukan Abi Sufyan yang bin Muawiyah, ya. Karena ada apa namanya? Ada Muawiyah bin Abi Sufyan itu, Abu Sufyan bukan yang ini, bukan yang bapaknya bapaknya Muawiyah, tapi yang bin Harb. Siti Rumlah atau Ummu Habibah ini adalah putri dari Abi Sufyan atau Abu Sufyan bin Harb. Suami pertamanya bernama Abdullah bin Jahsh dan pernah berhijrah dengan suaminya ke Ethiopia atau Habasyi. Namun sesampai mereka di Habasyi, suaminya murtad, masuk agama Nasrani. Jadi dari Mekah ya pergi ke Ethiopia, di sana mayoritas beragama Kristen, malah masuk Kristen. Ya. Karena karena beda agama seperti itu kemudian bercerai. Ya, Siti Romlah itu atau Ummu Habibah itu tetap memeluk Islam. Karena perbedaan agama ia pun bercerai, ya dicerai oleh suaminya sehingga ia menjadi janda di negeri Habasyi atau Ethiopia. Orang tuanya Abu Sufyan dan istrinya masih musyrik dan sangat memusuhi Islam dan Nabi Muhammad sendiri. Ya. Karena nasibnya yang malang di Ethiopia atau Habasyi ini, Nabi akhirnya mengambil keputusan bahwa beliau, ya Siti Romlah ini harus dibela dengan perasaan dan perbuatan, yaitu dengan cara menikahinya. Tapi ingat, Nabi ada di Madinah, ini ada di Ethiopia. Maka pernikahannya itu diwakilkan. Jadi ya nikahnya itu kalau dalam riwayat itu Raja Najasyi sendiri yang mewakili Nabi menikahi Ibunda Siti Romlah ini. Oleh karena itu Nabi mengirim seorang utusan kepada Raja Najasyi untuk meminta bantuannya supaya ia memenangkan Ibunda Romlah binti Jahsy untuk dijadikan seorang istri, ya, dan memulangkannya ke Madinah. Keinginan Nabi mulai dilaksanakan oleh Raja Najasyi setelah Romlah tidak keberatan menerima pinangan Nabi. Raja Najasyi menikahkannya dengan Nabi dan ia sendirilah yang memberikan mas kawinnya yang seharusnya diberikan oleh Nabi. Jadi diwakili. Ya. Demikian riwayat pernikahan Nabi dengan Romlah yang terjadi pada tahun ke-6 Hijriah. Pada waktu itu Ibunda Romlah berusia 30 tahun. Setelah pernikahan Romlah dengan Nabi dilaksanakan, Raja Najasyi mengirimkan Ibunda Romlah atau Ummu Habibah ini pada tahun ke-7 Hijriah ke Madinah. Ibunda Siti Romlah wafat dalam usia lebih kurang 60 tahun pada tahun ke-42 Hijriah pada pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Oke, alhamdulillah ya. Mari kita lanjutkan berikutnya. Yang berikutnya adalah Juwairiyah bintu Haris al-Huzaiyah. Ya. Siapa namanya? Juwairiyah binti al-Haris al-Huzaiyah. Siapa beliau? Beliau itu adalah seorang putri dari seorang kepala kaum Bani Mustahik yang bernama Haris bin Abi Diror. Nama aslinya adalah Barroh. Jadi Ibunda Juwairiyah itu nama aslinya adalah Barroh. Setelah beliau dinikahi Nabi, namanya diganti Juwairiyah. Menurut riwayat, sebab pernikahan Nabi dengan Juwairiyah adalah sebagai berikut. Nah, ini penting. Ketika terjadi peperangan antara kaum muslimin dan Bani Mustalik di satu tempat yang bernama Muraisi, kaum muslimin memperoleh kemenangan gemilang. Ya, kaum muslimin dapat merampas beribu-ribu ekor unta, kambing, serta menawan 700 orang kaum Bani Mustalik. Salah seorang tawanan bernama Baroh itu atau Ibunda Siti Juwairiyah. Perempuan yang berusia kira-kira 20 tahun, Baroh pada mulanya menjadi tawanan dari salah seorang sahabat Ansor yang bernama Sabit bin Qais. Jadi Ibunda Baroh itu budak karena tawanan. Baroh datang kepada Nabi dan mohon untuk dimerdekakan dari tawanan serta bersedia membayar tebusan dirinya. Nabi menerima permohonannya dan Nabi sendiri yang membayarkan uang tebusan itu untuk dirinya. Selanjutnya Nabi melamarnya
ya, dan pinangan Nabi diterima dengan tulus ikhlas, dengan perasaan gembira oleh Baroh. Ya. Kemudian apa? Ini yang lebih menarik lagi. Setelah Baroh nikah dengan Nabi, kaum muslimin berkata, tidaklah sepatutnya kita memperbudak orang-orang yang masih mempunyai hubungan keluarga dengan istri Nabi. Jadi Baroh dimerdekakan, 700 orang yang lain yang menjadi tawanan orang-orang kaum Ansor itu dimerdekakan. Itu dahsyatnya pernikahan ini. Ya, akhirnya kaum muslimin dengan serentak memerdekakan dan membebaskan semua tawanan kaum Bani Mustalik tersebut. Sesudah dibebaskan, sebagai kaum Bani Mustalik memeluk Islam. Nabi menikah dengan Ibunda Juwairiyah pada bulan Sa'ban tahun ke-5 Hijriah. Ya, Baroh adalah seorang janda yang pernah dinikahi oleh seorang laki-laki dari keluarganya bernama Musyafi' bin Sofyan. Jadi suaminya Ibunda Siti Juwairiyah yang sebelumnya adalah namanya Musyafi' bin Sofyan. Beliau wafat pada tahun 50 Hijriah, kurang lebih usianya 70 tahun pada pemerintahan ya Muawiyah bin Abi Sufyan. Baik, yang berikutnya nomor 10 kalau di kitabnya ya adalah wa Maimunatu bintu Al-Haris Al-Hilayyah, atau yang terkenal dengan Siti Maimunah. Ya, kita kalau tidak salah setiap lewat dari Mekah menuju Mekah itu ketemu makam beliau, Ibunda Maimunah, yang ada di pinggir jalan antara Mekah dan Madinah. Siapa beliau? Siti Maimunah binti Haris Al-Hilayyah adalah perempuan bangsawan Quraisy yang pernah menjadi istri. Nah ini, Abu Rahmin bin Abdul Uzza. Sebelum ia nikah dengan Nabi, ya, mohon maaf, Siti, betul ya? Siti Maimunah. Baik. Telah kami terangkan bahwa pernikahan dengan Siti Maimunah terjadi ketika beliau baru selesai mengerjakan umroh qadha. Pernikahan Nabi dengan Maimunah adalah pernikahan beliau yang terakhir. Siti Maimunah wafat dalam usia kurang lebih 80 tahun pada tahun ke-63 Hijriah pada saat ya pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Masih ada satu lagi yang belum kita sebut. Ya. Jadi Siti Maimunah sudah, yang ada makamnya di pinggir, yaitu siapa? Sofiyah binti Huyai An-Nasirot. Siapa beliau? Siti Sofiyah binti Huyai bin Al-Khattab Ahtob adalah putri Huyai bin Ahtob, kepala kaum Yahudi Bani Nadir dan Bani Quraidah yang sangat memusuhi Islam ya dan Nabi Muhammad SAW. Sebab nikahnya Nabi dengan Sofiyah binti Huyai ya telah diterangkan pada menurut riwayat Nabi SAW menikahi Siti Sofiyah pada waktu itu karena menjadi tawanan juga. Siapa yang menawan? Namanya sahabat Nabi bernama Dihyah. Tetapi sebagian sahabat yang yang akalnya cerdas ya mendesak Nabi supaya menikahi Sofiyah. Akhirnya Nabi bersedia menikahi Sofiyah dan Sofiyah pun menerima dengan gembira. Riwayat lain menerangkan Siti Sofiyah adalah putri keturunan dari Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya, jadi riwayatnya ada dua. Riwayat yang lain itu adalah langsung keturunan Yahudi Nabi Musa, Nabi Harun. Dalam riwayat tadi, ya seru-seruannya sesama istri Nabi, ya Siti Hafsah dan Aisyah itu, ya sering geledek beliau. Mengapa kamu tidak mengatakan? Jadi begitu diledek oleh dua istri yang lain itu, Nabi malah ngajarin. Kalau kamu dijelek-jelekin, maka kenapa kamu nggak menjawab? Tidak ada yang lebih mulia dari saya. Karena suamiku Muhammad, ayahku Harun, pamanku Musa. Jadi diajarkan Nabi seperti itu. Ya, itu sudah ya semua istri-istri Nabi Muhammad SAW. Baik, kita tutup sekarang dengan putra-putri Rasulullah yang waktu awal-awal sudah kita sebutkan. Ya,
Kita langsung saja ke buku yang terjemahan, karena waktu kita sudah terbatas ya. Adapun anak-anak beliau menurut pendapat paling sahih ada 3 lelaki. Wa amal auladuhu alaihi salatu wassalam fal ashu annahum salah satu. Siapa itu? Qasim, anak sulung, wa huwa akbaruhum, summa Abdullah, ya. Kemudian Abdullah yang disebut juga wa yaqulahu at-thayyib wa tahir. Abdullah itu disebut sebagai namanya, julukannya adalah Thayyib, anak lelaki yang baik, dan Tahir, anak yang suci. Kemudian yang ketiga adalah ya summa Ibrahim. Kemudian matu atfalan, semua wafat dalam keadaan masih kecil, putranya Rasulullah itu. Kemudian ya wa arba'u banatin, dan 4 perempuan, yaitu siapa? Wahunna Zainab, wa Ruqayyah, wa Ummu Kulsum, wa Fatimatu Zahra, kemudian ya wa Fatimatu Zahra, ya. Isna hatta tazawajna wa hajarna ilal Madinah. Ya, mereka panjang umur, menikah dan berhijrah ke Madinah, ya. Apalagi keterangannya? Wa kulluhum min zaujatihi Khadijah illa Ibrahim. Semuanya tadi Qasim, Abdullah, kemudian siapa? Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Sayyidah Fatimah, semuanya dari Ibunda Khadijah, kecuali Sayyidina Ibrahim itu ibunya bernama Maria Al-Qibtiyah. Ya. Fa innahu min syariati, ya, Mariatul Qibtiyah. Beliau dari budaknya Nabi yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Wa kulluhum tufu qabla ila Fatimah. Semua wafat sebelum Nabi Muhammad kecuali Fatimah. Ya. Fa innaha asyad ba'dahu sitata ashhurin ala ash. Ya, menurut riwayat Ibunda Fatimah atau Sayyidah Fatimah itu 6 bulan setelah Nabi wafat kemudian meninggal. Dari kesemuanya itu ada 2 putri Rasulullah yang pernah atau dijadikan istri oleh Utsman bin Affan, yaitu siapa? Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Sedangkan Zainab itu ya suaminya awalnya tidak muslim, ya, waktu peperangan Badar itu sempat tertawan, kemudian waktu mau menebus, yang ditebus ternyata kalungnya Zainab itu dari Ibunda Khadijah, ya. Mungkin itu untuk hari ini, ya, kita telah diingatkan kembali oleh Habib Zain, juga oleh Kiai Haji Munawar Khalil, ada 11 wanita mulia yang mendampingi Nabi Muhammad SAW. Wafat 2 orang sebelum Nabi wafat, yaitu Ibunda Khadijah dan Zainab. Ya, kesemuanya kalau dalam keterangan sudah jelas tidak ada pernikahan Rasulullah itu yang karena nafsu. Semuanya karena perintah Allah dan karena ingin menolong. Ya, termasuk kenapa ada Ibunda Aisyah. Ternyata Ibunda Aisyah itu menjadi babul ilmu. Ya, ribuan hadis, kalau tidak salah ada sekitar 7.000 hadis yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Wallahu a'lam shawab. Ya, saya kembalikan ke Ustaz Nas. Masya Allah, ya, alhamdulillah kita sudah sama-sama membahas tentang istri-istri dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga anak-anaknya, ya, ada 7 anaknya. Dan tadi ada sedikit pertanyaan Ustadz, ya. Tadi berarti anaknya Nabi yaitu Ibrahim itu kan anak dari Maria Al-Qibtiyah. Ya. Dan itu bukan istri Nabi, ya, tapi budaknya Nabi. Ya. Tetapi itu kan yang masyhur seperti istrinya 11. Tapi Maria Al-Qibtiyah itu dinikahi. Jadi bukan semata-mata budak, tapi kalau dalam keterangan lanjutan itu Nabi itu diberikan budak itu bukan hanya Maria Al-Qibtiyah, tetapi ada yang lain. Jadi
diakui sebagai istri. Jadi budak yang kemudian dinikahi, berarti kan dimerdekakan dulu. Iya. Ya, seperti itu. Berarti ada beberapa budak yang dimerdekakan ya. Ya. Tapi nggak masuk di sini ya, karena Maria Kiptia seingat saya adalah hadiah dari Kaisar. Raja Mesir. Ya, Raja Mesir. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu, mudah-mudahan nanti kita ketemu sama mereka semua ya. Jadi alhamdulillah kita sudah belajar dan saya baru dapat apa ya, insight ya, semangat untuk mempelajari mereka itu dari kajian kita ini ya, bahwa kita akan ketemu nih sama mereka ya. Jadi kalau seandainya nggak kenal ya, nanti ya nggak seru aja gitu ya. Harusnya kita kenal dulu ya. Nanti insya Allah mudah-mudahan dengan kenal sama mereka akhirnya kita jadi bisa lebih mudah untuk masuk ke dalam surga. Jangan artis-artis Korea ya dihafal ya, tapi istri Nabi nggak dihafal ya. Ya, begitulah. Baik ya, mungkin karena Ustadz Nas tadi menyampaikan, ya, ini bagian dari kelengkapan agar kita tambah komplit informasinya. Masih dari kitabnya Mbah Kiai Haji Munawar Khalil, ya, para budak yang diberi istri oleh Nabi Muhammad. Jadi ini melengkapi. Al-Imam Ibnu Qayyim meriwayatkan bahwa menurut sahabat Abu Ubaidah, Nabi SAW mempunyai 4 orang budak perempuan yang beliau ya nikahi, yaitu Maria Al-Qihtiyah, Raihanah, ya, Raiha, ya, ada penyanyi Amerika namanya siapa itu? Yang wek itu. Rihanna ya, bukan Raihana ya. Ustadz Abus kena. Tahu aja Ustadz, anaknya nggak tahu. Saya kan bareng ABG semobil tiap hari dengernya Prambos ya, wek ini ya. Kemudian jadi ada 4 menurut Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad diterangkan, yaitu Maria Raihana, ya, seorang budak perempuan tawanan dan seorang budak perempuan pemberian Zainab binti Jahsy. Jadi dari keempat orang budak itu hanya dari Maria Al-Qibtiyah Nabi Muhammad SAW memperoleh seorang Maria Raihana. Ya, yang ada namanya itu Maria ya, atau Maria Al-Qibtiyah tadi, kemudian Raihanah, ya, kemudian seorang budak perempuan tawanan dan seorang budak perempuan pemberian Zainab binti Jahsy. Yang ada namanya 2, Maria dan Raihanah. Kemudian ada tawanan perang juga 1. Kemudian diberi oleh istri beliau yang lain, yaitu pemberian dari Zainab binti Jahsy. Dari keempat orang budak itu hanya dari Maria Qibtiyah Nabi memperoleh seorang anak laki-laki yang bernama Ibrahim, sebagaimana telah kita itu ya, dan beliau wafat masih kecil. Dalam kitab lain diterangkan, ya, kitabnya namanya Syiratul Halabiyah, diterangkan bahwa budak perempuan tawanan itu bernama Zulaihah Al-Qurozah. Jadi namanya sudah 3 sekarang. Maria atau Maria Al-Qibtiyah, Raihanah, kemudian yang ketiga Zulaihah Al-Qurozah atau Zulaihah. Di samping itu ada beberapa riwayat menerangkan bahwa Nabi SAW pernah menikah dengan beberapa orang perempuan, tetapi belum pernah beliau, mohon maaf, gauli. Jadi hanya menikah saja, tetapi tidak sampai berhubungan badan. Ya, ini kelengkapan riwayatnya. Menurut ya Ibnu Hasim, perempuan yang dimaksud adalah Asma binti Nu'man Al-Qityah dan Amroh bin Zajid Al-Kilabiyah. Jadi ini kan potensi juga kita ketemu, Ustadz. Ya, tadi sudah pernah mendengar, kemudian ibu siapa? Saya Asma binti Nu'man. Oh, saya pernah dengar ibu nikah sama Nabi, tapi nggak sempat malam pertama ya. Kalau berani begitu ya, kalau berani nggak sopan banget ya. Masa sama Ummul Mukminin begitu. Ya. Menurut Nabi pernah menerima penyerahan diri beberapa perempuan yang ingin dijadikan oleh istri. Jadi kalau nggak usah Ustadz Abus lah, jangan Ustadz Nas ya. Ada jamaah yang tiba-tiba Ustadz ya, terus nyanyi lagunya siapa? Jadikan aku yang kedua. Itu lagunya siapa?
penyanyinya. Ya. Jadi ternyata sejak zaman Nabi Muhammad sudah ada yang begitu, ya, seperti itu. Tapi Nabi tidak sekonyong-konyong menerima. Ya. Siapa itu? Haulah binti Hakim, Ummu Syuraik, Fantibah binti Syuraik, dan Laili binti Halim. Wallahu a'lam. Ya. Masya Allah. Seperti itu. Ini bagian dari keterangan tambahan, ya, bahwa belajar sirah Nabi itu sangat menarik karena kita ketemu nama-nama dan ketemu orang-orang yang benar-benar tadi. Seperti contohnya tadi Ibunda Saudah, ya, Masya Allah, karena menyadari, ya. Bahkan ada riwayat begini, Ustadz, Ibunda Saudah itu sempat kayak semacam apa namanya ya? Kalau zaman sekarang itu membuat quote, zaman sekarang. Saya tidak ingin menikah 2 kali, tapi aku ingin bangun di surga nanti menjadi istri Nabi. Jadi sebelum menjadi istrinya Nabi Muhammad, beliau sempat mengatakan itu dalam sebuah riwayat itu, saya cukup menikah sekali saja. Tapi saya ingin nanti kalau di surga, saya jadi istri Nabi. Gitu. Ya. Jadi di dunia nggak apa-apa, nggak jadi istri Nabi, tapi kalau bisa nanti di surga jadi istri Nabi. Ternyata dikabul oleh Allah di dunia juga jadi istrinya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, ya, doa di surga dapat di dunia, ya. Makanya ada satu pernyataan, ya, kejarlah dunia pasti tak dapat. Kalaupun dapat pasti tak banyak. Kalaupun banyak pasti tak puas. Kalaupun puas pasti tak lama. Nah, hafal nggak, Bun? Kejarlah dunia, pasti tak dapat. Kalaupun dapat, pasti tak banyak. Kalaupun banyak, pasti tak puas. Kalaupun puas, pasti tak lama. Tapi kejarlah akhirat, pasti dapat. Sudah dapat, pasti banyak. Sudahlah banyak, pastilah puas. Sudahlah puas, abadi selama-lamanya. Masya Allah, ya. Ya. Jadi teringat ya. Jadi doanya Saudah ini mintanya akhirat, pasti dapat. Minta dunia, pasti tak dapat. Ya. Untuk melengkapi tadi gurindam atau pantunnya Ustadz Nas, ya sederhana. Dunia itu nyarinya lama, menikmatinya sebentar. Akhirat itu nyarinya sebentar, menikmatinya selama-lamanya. Masya Allah. Contoh yang sederhana, kita ingin jalan-jalan ke Eropa. Waktunya 14 hari. Biayanya mulai 28 juta. Ngumpulin 28 juta itu mungkin ya dengan tabungan yang sederhana perlu 3-4 tahun. Jadi 3-4 tahun, 365 kali 4 dikumpulin untuk habis hanya waktu 2 minggu. Gimana? Bisa lebih lama nggak di Eropa? Bisa diusir ya, karena udah nggak punya bekal, tidak punya duit, tidak punya penginapan. Allah. Yang paling sederhana ya ibadah umroh, itu merencanakannya lama banget, ya 5 tahun. Ada saudara saya itu saya ancam untuk haji itu bertahun-tahun, setiap gajian saya tagih, setiap gitu kan, dan seterusnya. Ya, tapi haji itu hanya 26 hari. Dengan biaya sekitar 150 juta. Itu hitungan dunianya gitu loh. Jadi jangan sampai kita itu kejebak dengan dunia. Karena dunia itu pasti nyarinya lama, menikmati sebentar. Ya, di dekat Darut Tauhid Jakarta itu ada tempat makan kepiting Papua. Itu 1 kilo, harganya 1 juta. Jadi kalau makan di situ, benar, saya pernah. 1 kepiting dengan seafood itu 1,5 juta. Itu ngumpulin 1,5 juta itu kalau benar-benar itu kan lama. Sampai habis dalam sekian menit. Ya. Untung saya nggak bayar. Itu kalau disuruh bayar mual itu. Yang masa kepiting 1 juta? Dan seenak apapun makanan itu destinasi terakhirnya di mana? Toto, American Standard, atau Kali, ya enggak? Ya semahal apapun destinasi terakhirnya. Masya Allah, alhamdulillah. Bapak Ibu, mudah-mudahan ya kita dengan sekali lagi ya dengan terus diingatkan dengan yang namanya ngaji ini ya
kita akhirnya jadi lebih mendalami ya. Dan setelah itu silahkan dicari lagi cerita ya tentang konflik-konflik yang terjadi pada istri Nabi ya. Konflik-konfliknya tuh istimewa ya. Konfliknya tuh jadi banyak sekali pelajaran ya. Saya pernah ingat tuh Ustadz Rosyidin, Nabi lagi mau iktikaf gitu kan, tahu-tahu istri Nabi tuh pada bikin tenda Demo. gitu kan, pada bikin apa tenda di depan Masjid Nabawi ya. Akhirnya Nabi bilang, oke, aku nggak jadi iktikaf ya. Jadi akhirnya digangguin sama istri-istrinya ya. Dan tentunya ketika kita mempelajari istri-istri Nabi seperti ini ya, dan ini salah satu keistimewaan dari Rasulullah SAW ya, bahwa beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan banyak hikmahnya, seperti tadi ada Juwairiyah ya, sahabat istri Nabi Juwairiyah itu yang dinikahi dan ternyata malah kaitannya dengan kemerdekaan 700 budak. Orang. Masya Allah ya. Dan itu zaman itu ya, jangankan zaman itu ya, kan perbudakan itu masih ada sampai tahun 1800 masih ada ya. Jadi di Mekah itu sampai 1967. 1967 masih ada perbudakan. Ya, cerita dari Buya Hamka dalam tafsirnya, waktu beliau haji tahun 1967 itu, di Pasar Seng masih ada. Jadi setelah sholat itu, khususnya orang sana, silahkan mau beli itu ditawar-tawarkan. Itu budak. Baru Raja Faisal bin Abdul Aziz yang menghapus keseluruhannya. Masya Allah. Bayangkan betapa lamanya ya. Dan memang akhirnya ya kejadian membebaskan budak ini merupakan salah satu yang utama ya. Nah mudah-mudahan kita juga bisa nih bebaskan, kalau sekarang bukan budak tapi sekarang ini orang-orang yang tertawan ya dengan pinjol ya, pinjaman online ya. Aduh itu apa ya. Saya sekarang ini Ustadz Rosy banyak banget gitu ya yang akhirnya pada ngeluh gitu ya. Pinjaman online. Aduh kasihan juga ya. Karena di YouTube iklannya itu terus nih saya nih. Nggak tahu apa saya mukanya muka minjem online gitu ya. Iklannya disasar terus saya gitu ya. Pinjaman online. Iya, karena kan itu yang melihat itu orang lagi pusing, jadi dikasih solusi gitu kan. Iya. Ya. Haji Afril ketawa-ketawa tuh Haji Afril. Ustadz Nas, selain Ibunda Juwairiyah itu ada juga yang membebaskan tawanan sampai 6.000. Masya Allah. Itu siapa tadi? Zudamah, anak dari Ibunda Halimah itu. Namanya waktu itu terkenalnya sebagai Saimah atau Saimah. Jadi waktu perang Hunain itu kan Hunain dikepung oleh kaum muslimin sehingga ribuan orang tertawan. Ya. Kemudian kalau Ustadz Nas sering bercerita betapa drama pada hari itu kan sangat dahsyat gitu ya. Sampai Sayyidina Umar itu apa istilahnya nunjuk-nunjuk Rasulullah. Nah, salah satu tawanannya itu yaitu ya saudara sesusuannya Nabi namanya Judamah atau yang pada hari itu terkenal dengan nama ya Saimah. Ditawarin oleh Nabi, mau ikut saya ke Madinah atau balik? Kata beliau, saya ingin tetap tinggal di Hunain, tapi tolong bebaskan semua orang Hunain. Jadi setelah Nabi musyawarah dengan para sahabat, 6.000 orang Hunain itu dibebaskan. Karena syafaatnya ya kakak Nabi ini, yaitu Jundamah binti anaknya dari Halimatus Sa'diyah. Berarti itu saudara sesusuan ya? Betul, saudara sesusuan. Ya. Masya Allah. Ya. Jadi betapa manfaatnya ya mereka itu termasuk Ibunda Juwairiyah ya, bukan hanya dimuliakan dengan menjadi istri Nabi, tapi menjadi wasilah orang-orang bebas kan. Betapa ini dahsyatnya kalau kita hubungkan dengan hadis Nabi, siapa menolong satu urusan manusia, ya satu urusan dunia saja akan dimudahkan oleh Allah, ya urusan dia dunia dan akhirat. Apalagi siapa seseorang ya menolong urusan satu orang satu urusan sampai selesai lebih afdol dari iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan. Jadi kalau Ustadz Nas atau teman-teman yang di MR ini ada yang ojol, misalkan punya tanggungan ojol 800.000, bisa bayarin 800.000 itu, maka itu lebih dahsyat dari iktikaf di Masjid Nabawi 1 bulan.
Masya Allah. Itu Nabi yang mengatakan begitu. Ya, jadi bantu urusan satu orang itu lebih dahsyat dari iktikaf selama 30 hari di Masjid Nabawi. Berapa itu biayanya kalau sekarang dengan karantinanya, dengan PCR ya? Kita kalau mau ke Nabawi kan boleh sekarang. Tinggal dulu di mana misalnya di luar negeri 14 hari baru diizinkan masuk ke Madinah ya. Jadi nambah biaya ya. Nambah Ya. waktu juga. Jadi teman-teman semuanya ternyata ada motif yang tersembunyi ya dari pernikahan Nabi. Salah satu motif tersembunyi yang mulia itu adalah membebaskan perbudakan, membantu orang lain ya. Jadi Masya Allah ya, kalau seandainya Pak Dino nih ya mau poligami ya, nah tanyakan dulu nih mau bebasin berapa banyak orang gitu ya dari ketidakmudahan hidup ya. Jangan-jangan ya pas poligami malah jadi repot kita mikirin 2 istri ya. Jadi udahlah satu aja ya. Saya dinasihati oleh guru saya Ustadz Rosyidin, satu aja katanya. Awas, itu Bunda Ucu udah bawa pentungan kasti. Jangan ngobrolin yang ini lagi. Ya. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan. Oh, dari Pak Haji Faisal Hakim nih. Ustadz, bagaimana cara menghadapi atau menjawab orang-orang yang suka menjelek-jelekan Rasul dikarenakan memiliki banyak istri? Nah, gimana caranya Ustadz? Ya, begini, ada ungkapan kadang-kadang orang yang tidak percaya itu tidak perlu dijelaskan. Orang yang sudah percaya tidak perlu penjelasan. Jadi ini kata kunci. Kalau kita mampu menjelaskan secara ilmiah kita jelaskan. Tapi kadang-kadang ya diam itu juga solusi. Karena mereka itu sebenarnya tidak ingin menerima penjelasan apapun. Mereka ingin melihat kita emosi, mereka ingin melihat kita membalas dengan umpatan-umpatan. Tapi yang jelas ya tadi seperti yang disampaikan Ustadz Nas ya, diberikan contoh aja satu seperti Ibunda Juwairiyah. Itu dinikahi itu karena apa? Ingin memuliakan. Saudah ingin memuliakan. Kan selalu yang digembor-gemborkan oleh mereka kan menikahi siapa namanya? Aisyah yang masih kecil. Jadi sebenarnya penjelasan yang paling mudah ya yang masuk akal ya, bagaimana Rasulullah menikahi Ibunda Saudah tadi. Ya, yang sudah sangat tua renta ya dimuliakan justru. Apalagi tadi menikahi Juwairiyah. Alhamdulillah saya belum pernah ketemu. Jadi kalau secara langsung saya menjelaskan saya tidak punya pengalaman yang valid. Tapi kalau secara ilmiah kita bisa mengambil 2 pokok dari pernikahan beliau dengan Ibunda Juwairiyah dengan Ibunda Saudah ini yang jelas-jelaskan tidak menguntungkan apapun secara fisik maupun secara harta. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan nanti kita ketemu formula yang lebih utama. Orang yang sudah tidak percaya tidak perlu dijelaskan. Orang yang sudah percaya nggak butuh penjelasan. Iya. Ini sejatinya makalahnya Sayyidina Ali ya dalam Balaghah itu diterangkan. Orang kalau sudah percaya tidak perlu penjelasan apapun. Kalau tidak percaya dijelaskan dengan data, dengan fakta, dengan statistik. Tetap aja nggak mau ya terima. Termasuk jangan pernah menjelaskan apapun kepada orang yang jatuh cinta ya. Oh iya. Tai kambing aja rasa coklat ya, tai kambing tuh rasa coklat. Katanya begitu. Baik. Alhamdulillah. Jadi ini juga ujian ya, ujian keimanan bagi kita ya. Ujian keimanan bagi kita bahwa di sekian banyaknya tanda-tanda gitu kan kemuliaan Nabi Muhammad SAW ya, dari sekian banyak kisah-kisahnya Nabi Muhammad SAW, apakah dengan kisah-kisah terus kemudian juga dengan kemuliaan Nabi atas istri-istrinya membuat kita jatuh imannya? Itu ujian kita ya, mudah-mudahan kita lolos ujian dengan terus ya mencintai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling enak hidup itu kembali kepada Al-Quran. Al-Quran kan selalu mengulang-ulang yahdi mayasya wa yudhillu mayasya. Jadi kita nggak usah mikirin orang itu mau yakin, mau percaya atau tidak. Kita mampu jelaskan ya jelaskan. Kemudian sudah dijelaskan sesuai dengan kadar kemampuan kita, kok tidak percaya, nah ini kita kembalikan lagi ya seperti itu.
Kita nggak akan pernah Kalau bisa ngubah ya orang ya, jangankan kalau kita. seperti itu kan hidup kita ringan gitu loh. Ya. Oke, tugasnya ngaji ya ngaji. Kita cari metode yang paling bagus, ya delivery yang paling bagus agar konten pengajian itu menarik. Oke. Ya. Kok tidak paham juga atau tidak mau dengar juga, ya sudah, bismillah kita sudah mengerjakan kan perintahnya untuk ya kun aliman au muta'aliman. Kalau bisa yang ngajar, kalau tidak bisa belajar. Enteng gitu. Enteng ya. Ini juga kita bersyukur nih Ustadz, alhamdulillah masih bertahan 460. Ya, naik turun nih karena mungkin sinyal ya. 460 orang yang masih bersama kita. Kalau dibayangkan kita lagi ngaji di masjid 460 orang, banyak banget ini Masya Allah ya. Kata kiai-kiai Jawa, metode begini itu dulu sudah dilakukan oleh para wali. Ya. Di rumah masing-masing, malam Jumat, wiridan, kemudian ngaji. Iya, Belum iya, ada iya. Zoom. Belum ada Zoom. Nah, sekarang Allah menurunkan kita bisa ngaji seperti wali. Ada yang di Palembang, ada di Padang, ada di itu coba. Allah kan maha adil. Kita nggak perlu puasa, nggak perlu kayak orang zaman dulu ya nggak. Allah Sudah kasih dibantu mudah, dengan ya. teknologi ya. Kewalian kita itu sudah dibantu dengan teknologi. Ya. Buktinya Depok sama Pondok Kelapa bisa bertatap muka dengan pada ya seperti itu. Ustadz, besok bisa datang nggak Ustadz? Ke kantor Mihrab, ke kantor Magnet Rezeki. Jam berapa itu? Ba'da Jumat, karena ada event yang sangat spesial, penandatanganan kerjasama pelaksanaan haji dan umroh antara Magnet Rezeki dan Mihrab Qalbi. Nah. Insya Allah saya upayakan, tetapi ya, Pak Efril langsung ini ya top. Tolong jangan dibocorin ya, mohon maaf ya. Saya besok diminta, mungkin karena berkahnya majelis ini, besok diminta oleh Wapres untuk menjadi khotib di kediaman beliau. Allah. Jadi saya ya, kalau saya nggak sampai Depok, namanya saya santri, diminta datang ke rumah kiai, terus disuruh ngapain kan nggak boleh. Bah, saya pamit mau ada acara mihrab itu dan Magnet Rezeki. Jadi kalau beliau mengizinkan untuk segera keluar dari kediaman, saya akan nyusul. Jika tidak, ya seperti itu. Siap. Jadi, salam sama kiai. Insya Allah. Tadi saya udah PCR ya, karena kenapa? Ya saya harus menjelaskan itu kan semuanya di kediaman beliau. Perangkat pas pampres, staf itu sudah mencapai quorum untuk sholat Jumat dan di kalangan sendiri. Ya meskipun PPKM kan itu kalangan sendiri menjaga prokes, semua yang masuk PCR. Tadi saya PCR alhamdulillah negatif sehingga diizinkan untuk bergabung. Udah vaksin belum Ustaz? Alhamdulillah sudah vaksin 2 kali. Oh, udah, ya. Masya Allah. Dari mana vaksinnya? Ada tempat ya. Jadi saya termasuk ahli syariat. Jadi kalau ada syariat-syariat yang perlu kita kerjakan, ada ulama yang tanggung jawab, saya nggak pikir panjang. Kata MUI halal, suntik, just gitu. Toh sebenarnya kekebalan kan dari Allah ya, bukan dari vaksin. Masya Allah. Besok kalau udah selesai urusannya di sana Ustadz, bisa langsung mampir. Mudah-mudahan, insya Allah, mudah-mudahan. Ya. Barokah. Yang penting kan apa perintah saya ditaati, itu yang paling pentingnya. Jangan bekerja sama dengan apapun. Jangan bekerja sama haji dengan siapapun. Oh iya, itu sampai ke bawah mimpi Ustaz. Ya, makanya fotonya kita pasang kembali gitu ya. Iya. Ya. Siap. Alhamdulillah Bapak Ibu, terima kasih ya. Mohon maaf ya tadi ngobrol-ngobrol. Dan kita doakan ya Ustadz Rosyidin mudah-mudahan bisa memberi warna di kantor wakil presiden besok insya Allah ya, dimudahkan, disehatkan ya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya Allah ya. Dan mudah-mudahan teman-teman semuanya ya, kita niat lagi ya. Yuk yang niat lagi datang ikut ngaji, coba tulis di komen ya. Ngaji lagi mau malam Jumat gitu ya. Ini ada barokahnya loh, ngaji kita. Masih ingat kan? Masya Allah. Siapa yang niat selesai ngaji untuk niat ngaji lagi selama seminggu itu dianggap lagi ngaji. Ya. Dan kalau meninggal kan keren. Misalnya yang mati dulu siapa? Misalnya saya lah, jangan. Begitu saya meninggal ya dicatat sama malaikat. Rosidin mati lagi nunggu ngaji malam Jumat, kan keren. Jangan ya. Jangan niatnya ya Allah jangan mati dulu sebelum saya naik BMW X1. Kan nggak keren.
Rosidin mati lagi nunggu naik mobil BMW. Masya Allah ya. Sip, saya mau ikut terus ngaji lagi terus. Ngaji lagi malam Jumat, insya Allah hadir lagi. Mau ngaji lagi malam Jumat, sip, bismillah ya, insya Allah ya. Jadi kita punya tekad. Wah, langsung semua ini ya pada tulis komen ini di YouTube ya, di Zoom juga semuanya. Bismillah, yuk sama-sama kita tetapkan tekad kita. Ngaji begini nih barokah. Ustadz Rosyidin sempat nanya ke saya gitu. Ustadz, ini formatnya apa kita ngaji kitab kayak gini yang bahasa Arab kayak gitu, apa kita mau ganti dengan PowerPoint? Jangan Ustadz, nggak apa-apa, pakai format bahasa Arab. Kagak ngerti, nggak apa-apa dah. Yang penting barokahnya. Saya harus jujur ke Ustadz Nas, yang asli kiai itu kakak saya. Jadi kakak saya sering ikut, kamu baca belentang-belentong begitu berani baca kitab. Habis ini tuntutannya harus baca kitab. Jadi meskipun Ustadz Abus, mungkin Ustadz Ali Murtado senyum-senyum, ya nggak apa-apa, bil barokah kan gitu. Ya. Kakak saya terus terang komen gitu, itu yang dengerin ratusan, kamu kadang-kadang fatah dibaca domah, domah dibaca patah. Nah, yang penting ngertilah, Mas, kata saya gitu ya. Karena kita kan dibantu buku terjemahan. Jadi memang mohon maaf ya, secara nahwu sorob mungkin tidak maksimal, tapi bil barokah. Karena saya mendapatkan ijazah kitab ini langsung dari penulisnya. Setelah dari Ustadz Imam, ya Ustadz Imam wafat, setiap kali umroh saya selalu hadir ke majelis beliau di kota Madinah Al-Munawwarah. Cuman beliau memang sangat tasawuf, tidak mau direkam, tidak mau difoto. Ya kalau hadir ke situ ya sekedar ngaji aja. Ngajinya biasanya kalau di Madinah itu mulai setengah 12 malam ya sampai jam 2, kadang sampai jam 1. Mudah-mudahan nanti kita berkesempatan ya khususnya yang laki-laki bisa sowan ke Al Habib Zain bin Ibrahim bin Smith ya. Masih hidup ya Ustadz ya? Masih hidup. Bapak beliau yang Habib Ibrahim itu makamnya ada di Bogor, di Empang. Jadi kan Ibrahim ya, Zain bin Ibrahim. Nah, Habib Ibrahim itu ada di Bogor. Saya ingat waktu itu Kiai Imam ngobrol sama Kiai Mufasir. Ya, Kiai Imam ngobrol sama Kiai Mufasir tuh. Ya, ngobrolin Habib Zain. Ya, waktu kita ke sana kan? Iya, waktu kita ke sana ya Ustaz ya. Masih pakai mobil putih dulu tuh. Jadi sering gasrok waktu mau ke tempatnya Abuya ya. Iya. Kemudian Kiai Mufasir sampaikan salam ya ke Habib Zain. Kayak kenal banget, kayak rapet gitu ya, kayak dekat sekali. Masya Allah. Ya, itu tadi ya, dunia mereka itu kan dunia ruh. Begitu disebutkan ciri-cirinya, langsung ruhnya nyambung. Ya, itu yang kita kadang-kadang nggak paham. Sebagaimana kita datang ke orang alim, belum cerita, belum apa, ruh kita sudah dinasihati. Telinganya belum, tapi ruhnya udah dinasihati. Allah. Jadi nggak ngomong nggak apa, pulang udah. Insya Allah. Beda dengan model saya ini, ngobrol 2 jam, orang tak bilangin, kamu dapat solusi nggak? Enggak, Ustadz, dari tadi ngomong apa kadang-kadang. Wah, ini perlu kesaktian khusus kita. Barokahnya dapat, insya Allah. Masya Allah. Dan ini tadi ada yang nanya nih, kalau tidak full ikut live-nya gimana berkahnya? Dapat semuanya, barokahnya ya. Iya, hadisnya jelas. Jangankan ikut duduk, ngintip. Ngintip. Ya. Jadi ada majelis, kemudian, ada apa? Oh, pengajian. Itu dicatat sebagai yang hadir. Ya. Masya Allah. Dicatat sebagai yang hadir. Ya, tapi jangan ngintip-ngintip doang, tetap nanti kan keadilan Allah jelas. Antara yang duduk 2 jam sama yang ngintip ya tetap berbeda. Tapi itu betapa hanya nyolek, hanya ngintip, ya ibarat ngintip ngaji ya. Ngintip ngaji aja termasuk. Masya Allah. Alhamdulillah, barokah. Terima kasih teman-teman semuanya. Pas jam 10 ya, Bapak Ibu yang ada di Zoom, terima kasih banyak, Masya Allah. Mudah-mudahan terus ya kita bisa bareng-bareng seperti ini lagi ya. Nanti kita kumpul di surga Firdaus sambil leyeh-leyeh di samping sungai yang ada mengalir di sungai Firdaus ya. Kita ingat-ingat dulu. Masya Allah dulu tuh waktu di bumi ya. Kita ngaji bareng ya di Zoom, keren juga ya. Dan nanti di surga seluruh aplikasi GoFood, Shopee Food dimatiin semua, udah nggak perlu lagi ya. Sekarang kan kita seperti surga, tinggal pesan, nanti nggak usah pesan. Begitu ting, gitu, ya. ting. Baik. Yang jualan makanan mohon maaf ya, nanti di surga nggak bisa Bukalapak ya, mohon maaf. Alhamdulillah.
Baik Bapak Ibu, ya Ustadz, kita akhiri ya. Mudah-mudahan Allah berikan barokah kepada kita semua. Selamat bagi teman-teman semua yang sudah melaksanakan ibadah saum Asyura hari ini, dan juga mungkin ada yang sudah melakukan tasu'a juga ya, karena hadis Rasulullah SAW ya itu menyebutkan tentang agar kita tidak menyelisihi ya antara puasa Asyuranya umat Islam dengan umat yang sebelumnya. Jadi kalau seandainya puasa Asyura bisa dibarengin dengan hari sebelumnya atau hari sesudahnya. Jadi kalau ada yang puasa Asyuranya hari ini saja, yang kemarin belum, tambahin besok ya. Insya Allah ya, mudah-mudahan Jumat nggak apa-apa kalau ada asbabnya. Baik Ustadz, mari sama-sama kita tutup. Ustadz pimpin untuk penutupan kita. Baik, terima kasih juga kepada orang tua kami, Pak Haji Ahmad Damhuri, ya, orang tua dari Mihrab Kolbi, ada Pak Haji Bowo dari 2011, Pak Haji Faisal, dan banyak lagi. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga ini menjadi keberkahan untuk kita semua. Ya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Semoga berkumpulnya kita di sini semata-mata karena Allah. Bukan karena Ustadz Nas, bukan karena Rosidin, bukan karena apa-apa. Ya, karena ingin dilihat dan melihat wajah Allah Ta'ala khususnya. Mari bersama-sama kita akhiri sebelumnya, karena ini malam Jumat di hari Asyura, membaca Fatihah berhenti di kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Silakan hadirkan hajat-hajatnya kepada Allah. Allah yang Maha mendengar di malam Jumat ini mengabulkan apa yang kita minta. Ya, membaca Fatihah di kalimat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita berhenti sejenak berdoa kepada Allah. Lalu kita susul dengan membaca wal asri, nanti selesai Fatihah dan doa kafaratul majelis. Biniatul qabul wal wusuli ridhoillahi ta'ala wa syafaati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tersenyum dulu 2 cm ke kanan, 2 cm ke kiri selama 7 detik. Sling. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.